Berarti larangan ini bukan larangan agama, larangan gurumu. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami ke sini ingin bertanya, kan Abi ini sosok ustadz. Kalau bukan kepada ustadz, pada siapa lagi kami ingin bertanya? Nah, maksudnya mau nanya apa? Tentang kemarin kan waktu meninggalnya Umi, Abi kan bikin kenduri kematian. Tahu kami bikin kenduri kematian itu dilarang oleh agama. Oh, dilarang. Jadi kok kau tahu? Itu karena kemarin guru kami bilang begitu. Berarti larangan ini bukan larangan agama, larangan gurumu. Oh enggak, kata guru kami, itu kan termasuk memberatkan ahlul musibah. Dan termasuk dalam niyaha. Karena dalam hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna naundul ijtima'a ila ahlil mayit wasan ahumut ta'ama ba'da dafnihi minan niyaha. Artinya? Kami menganggap perkumpulan orang yang hadir di rumah mayit, keluarga mayit, dan menyuguhi makanan kepada mereka sesudah dikuburkannya, itu termasuk daripada niyaha. Nah, oke. Yang dilarang itu meratapnya atau makannya? Semuanya. Semuanya yang dilarang? Iya. Nah, hadisnya mana? Ya, hadis yang Jarir tadi. Dalam hadis itu tidak ada larangan makan. Yang ada hanya kata-kata kami menganggap berkumpul di tempat musibah dan makan makanan di sana termasuk niyahah. Berarti yang dilarang itu adalah niyahahnya, bukan makannya. Karena ada kata-kata termasuk. Nah, kalau anak-anak yang ikut makan di situ gimana? Itu tidak termasuk karena kan anak-anak masih kecil, bahkan dia belum mengetahui suka dan duka. Apa kata Nabi tentang niyahah itu? Coba aku baca. Coba baca di kitabmu. Apa kata Nabi tentang kitab yang kau bawa itu kau baca? An-niyahatu izalam tatu qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah. Udah artinya aja biar simpel, singkat. Orang yang niyaha, yaitu orang yang meratap menunjukkan kesedihannya secara berlebihan. Apabila tidaklah ia bertaubat sebelum matinya, dibangunkanlah ia di hari kiamat, sedang ia berada dalam baju kurung daripada dan baju rantai daripada penyakit kudus. Nah, berarti intinya di situ apa? Berarti larangan aslinya apa? Meratap, bukan makan. Betul nggak? Cak kau tengok itu. Iya. Ya? Orang yang niyahah, maksudnya meratap, menunjukkan kesedihannya secara berlebihan. Kalaulah nggak taubat sebelum matinya, ujungnya kita simpulkan diazab kan gitu. Iya. Nah, berarti larangan aslinya bukan makan. Kalau demikian, tidaklah setiap perkumpulan di tempat kematian dan makan di situ disebut niyahah. Tetapi maksudnya adalah menyuguhkan makanan kepada para niyahah termasuk niyahah. Ada orang niyahah meratap, 20 orang meratap, lalu disuguhkan makanan. Dah, maka termasuklah meratap. Kenapa? Kalau meratap itu dosa, maka memberi makanan kepada pendosa masuk juga lah bagian dosa. Itu yang dimaksud. Namun jika tidak, ya, jika mereka tidak niyahah lah misalnya gitu, maka makan pun tidaklah bagian dari itu. Nah, sekarang coba nih kau jawab. Bagaimana kalau orang ini tadi dia niyahah tapi nggak makan? Dia tetap dosa. Hah? Dia tetap dosa. Dia niyahah, ya, tapi nggak makan. Yang kau tanya tadi apa? Makan di sana termasuk niyahah. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau dia niyahah tapi nggak makan? Dosa. Tetap dosa. Kenapa? Karena dia niyahah. Walaupun dia tidak makan, tapi dia tetap dosa. Nah, kalau dia makan tapi nggak niyahah, gimana? Tetap dosa juga. Karena dia termasuk ke dalam niyahah juga.
Gimana ceritanya? Kok kau samakan? Kalau dia makan nggak niyahah. Karena yang dilarang kan niyahah. Iya. Dia makan tapi nggak niyahah. Niyahahnya kan bersedih. Iya. Nah, contohnya Udin meninggal. Aku benci sama si Udin. Kalau aku benci sama si Udin, waktu meninggal si Udin itu termasuk gimana? Ada nggak rasa sedih itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi aku makan di sana, masuk niyahah apa nggak? Itu yang kutanya. Oh, itu tidak termasuk niyahah, tetapi itu memberatkan ahlul musibah. Dia nggak minta, itu loh masalah. Oh, kalau dia nggak minta ya nggak apa-apa. Jadi kalau dia nggak minta, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya kalau begitu orang sekampung pun yang nggak berdosa. Karena mereka nggak pernah minta makan. Kan gini Ustaz, yang orang kampung tadi kan nggak kelaparan, jadi ya termasuk niyahah, nggak sama sama yang tadi. Kamu menghukumkan niyahah itu dari sisi mananya? Apa ada larangan makan di tempat kematian? Loh, itu lain lagi ya Ustaz. Lain gimana? Ya, lain lah pokoknya. Lain menurutmu atau lain menurut agama? Menurut agama. Dalilnya mana? Dalilnya. Kalau memang lain menurut agama, dalilnya mana? Dalilnya saya belum ada Ustaz, tapi nanti akan saya cari Ustaz. Berarti selama ini kamu tidak berdalil. Oh, itu tadi bukan dari saya, tapi dari perkataan guru saya Ustaz. Yang berguru itu bukan kau aja. Aku berguru, kau juga berguru. Jadi bukan kau aja yang berguru. Tapi saya berdalil. Kalau begitu dalil Ustaz mana? Aku yang nanya. Kau bilang kan nggak boleh. Iya. Nah, setahu kami nggak boleh. Dari panjang kita bercakap sebenarnya yang tadi, yang panjang kita bercakap, kau mengatakan dilarang agama. Maka saya tanya dalilnya mana? Kau tunjukkan dalil yang kau baca tadi. Iya. Ternyata setelah kita bedah nggak cocok. Yang dilarang Nabi itu kan meratap. Datang hadis Jarir mengatakan kami menganggap berkumpul di tempat duka disuguhkan makanan bagian dari meratap. Ini masalahnya dimasukkan ke dalam meratap. Kita bantah, kita nggak meratap. Kalau kita tengok hadis Jarir itu dua. Kumpul, suguh makanan, meratap. Fakta di lapangan, mereka datang untuk mendoakan mayit. Bukan untuk ngumpul, untuk mendoakan mayit, berzikir mendoakan mayit supaya diampunkan Allah. Ternyata setelah selesai mereka menyuguhkan makanan. Disebut bagian meratap. Faktanya ada nggak meratapnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa disebut bagian meratap? Kecuali di tempat itu ada ratapan. Lalu orang ngumpul. Maka disuguhkan makanan. Maka yang makan sama yang nyuguhkan makan ini bagian dari meratap. Ini meratapnya nggak ada. Yang ada ngumpul, tahlil, berdoa untuk si mayit. Kemudian setelah itu ada disuguhkan makanan. Saya nanya, kalaulah makanan itu dari orang lain, bukan dari yang si mayit, boleh nggak? Dari orang lain, boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Dalam hadis ini ada dibilang, dijelaskan, kalau dari rumah nggak boleh, kalau dari orang lain, boleh ada? Nggak ada. Bijak-bijaklah kau berguru. Jangan sempat disesatkan orang kau. Aku takut nengok kalian ini masih kecil-kecil kayak sapi dicucuk hidungnya. Terakhir kalian nggak mau lagi mendengarkan yang lain. Saya takut. Nah, gini aja lah.
Kasihan ya kok aku nengok kalian nih. Ya, aku ada nih ada buku, ini tulisan saya udah lama sebenarnya. Nih kalian baca ya, pada halaman 574. Ya, coba nanti kau baca dari situ seterusnya. Nanti kalau kurang paham, kalian datang aja lagi. Ya, artinya gini, dalam surah Az-Zumar ayat 18 kan Allah bilang, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, itu orang yang berakal. Kalian mendengarkan kata guru kalian tadi di sana. Ya. Nah, yang saya pun kalian dengarkan juga. Lalu kalian banding. Kalau menurutmu nanti yang aku salah, ya udah kau ikuti kata guru. Nah, nanti kita bicarakan lagi ya. Ya. Nah, ini. Udah gitu aja lah. Ini pun dah jam berapa ini, saya pun ya ada perlu lagi.